Berada di rumah bukan berarti kita aman dari ancaman COVID-19. Penularan dan kemunculan kasus positif COVID-19 di tengah keluarga kini tengah menjadi perhatian serius. Lalu bagaimana mencegah kemunculan dan penularan klaster keluarga? Melalui sambungan telepon kita akan bahas bersama Dr. Faris Nurwidia dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dr. Faris, selamat malam. Selamat malam, Fani. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok ya? Sehat, Fani. Terima kasih. Oke, kita berbicara mengenai waspada ancaman klaster keluarga. Satgas Penanganan COVID sebelumnya mengatakan bahwa 7% pasien yang dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet ini bahkan orang-orang atau mereka-mereka yang tidak pernah keluar rumah. Apakah dengan begini artinya bahwa anggota keluarga yang masih melakukan aktivitas, masih berkegiatan di luar rumah menjadi faktor atau penyumbang terbesar penularan di klaster keluarga ini, dok? Ya, terima kasih ya. Jadi betul sekali ya, virus ini kan dia tidak bisa melompat langsung gitu ya, tanpa dibawa oleh manusia. Ya, jadi ada anggota keluarga yang dia stay at home, tetapi ada anggota keluarga lain yang dia masih beraktivitas di luar rumah. Nah itu kan ada risiko ya pada yang keluar rumah lalu pulang membawa virus ke dalam rumah. Nah itulah sebabnya kita juga tidak bisa mengandalkan pada gejala untuk bisa mencurigai ada tidaknya anggota keluarga yang membawa virus, karena kan banyak juga sekitar sebagian pasien COVID yang tidak menggejala. Itulah sebabnya di antara anggota keluarga pun juga menerapkan protokol kesehatan di dalam rumah ya, terutama misalnya semua anggota keluarga yang bepergian dan pulang ke rumah dia mandi, kemudian dia cuci kumur-kumur pakai larutan yang mengandung povidone iodin, kemudian habis itu baru mungkin bisa melakukan aktivitas dalam rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya memang tidak keluar masuk rumah ya. Jadi terutama misalnya anak-anak ya, anak-anak itu kan juga kelompok yang rentan dan dia berinteraksi dengan sesama anak lainnya dan dia bisa masuk pulang ke rumah membawa virus. Jadi ini memang menjadi perhatian bersama karena yang namanya orang di rumah itu kan kontak erat ya, durasi lebih dari 15 menit, kadang-kadang juga jaraknya lebih dekat dari 1 meter, jadi itu jelas sekali memenuhi kriteria kontak erat. Fani. Oke, dok, seperti apa atau bagaimana meminimalisir penularan yang rentan terjadi kalau memang kita hidup gitu di satu atap dengan orang-orang yang memang terpaksa harus beraktivitas, masih bekerja di luar rumah. Apalagi kalau misalnya di dalam rumah itu ada usia-usia atau orang-orang yang rentan, misalnya lansia dan juga anak-anak itu tadi. Ya, pertama pakai masker tetap dipakai ya kalau kita sedang di dalam rumah yang ada itu ada anggota keluarga yang umurnya di atas 60 tahun atau punya penyakit penyerta ya kan, kelompok-kelompok dengan yang vulnerable itu jelas kita sebaiknya tetap pakai masker ya. Terus juga tidak boleh misalnya ya lalai dari mencuci tangan ya, terus pakaian juga cepat dicuci kalau dari luar. Terus kalau misalnya kita mau beraktivitas di luar rumah itu benar-benar harus dicatat agendanya. Jadi sekali keluar langsung menyelesaikan seluruh agenda dalam satu kepergian gitu. Jadi tidak keluar masuk rumah. Jadi keluar masuk rumah itu kan untuk berbagai agenda yang istilahnya berceceran itu dia risiko bawa virus masuknya kan tinggi ya, Tiffany. Oke, nah selain menggunakan, artinya gini, ini juga jadi pertanyaan besar, apakah kalau di rumah itu masih menggunakan masker atau tidak? Tadi Dr. Faris bilang masih tetap harus menggunakan masker, apalagi kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang masih keluar masuk rumah atau masih berkegiatan kan dok. Selain dengan menggunakan masker, kan banyak juga aktivitas yang memang menjadi kebiasaan untuk dilakukan di tengah anggota keluarga kan, misalnya mungkin makan di satu meja bersama, ya kan? Apalagi kalau misalnya mungkin masih memasak atau satu dapur, ya kan? Itu kan juga hal-hal yang mungkin biasanya menjadi kebiasaan dan sulit dihindari itu dok. Iya, jadi kan banyak hal yang bisa kita perbaiki ya, misalnya kita membuka jendela, terus memberi kesempatan ventilasinya harus berjalan. Kalau masak eksosnya dikuatkan sehingga sirkulasi di dalam sirkulasi udara di dalam rumah itu membaik ya. Itu salah satu faktor. Kemudian berbagai faktor lain, misalnya kita juga bisa meminimalisir pajanan terhadap alergen di dalam rumah ya, menggulung tikar, terus kemudian ada hewan peliharaan terpaksa keluar dulu. Jadi istilahnya saluran pernapasan kita itu dibuat fokus hanya untuk melawan
virus corona dan tidak dibuat sibuk untuk melawan alergen-alergen yang ada di dalam rumah, sehingga dia bisa lebih kuat gitu untuk menghadapi risiko terpajan infeksi SARS-CoV-2 virus ini. Oke, sirkulasi udara itu penting juga ya dok, ya? Bahkan sangat penting sekali kan. Nah ini juga harus jadi catatan bahwa bagaimana kita harus mengatur sirkulasi, kemudian ventilasi udara di dalam ruangan atau di dalam rumah. Jadi jangan sampai mungkin kalau misalnya yang berkegiatan di dalam rumah saja sekarang kan juga mungkin di sektor perkantoran kan pegawainya juga kembali WFH, anak-anak juga belajar di rumah, jadi terkungkung dengan udara yang AC selalu. Betul sekali, dan kita tahu AC itu kan berarti kan di dalam kamarnya itu berarti resirkulasi konsepnya kan, jadi tidak ada pertukaran udara yang baik, sehingga perlulah ada waktu-waktu yang tidak dinyalakan AC, jendela dibuka. Ya, jadi gorden dicuci ya, kemudian kita bersih-bersih semua permukaan ya, bukan hanya kita fokus kepada kebersihan udara tetapi juga permukaan. Jadi memang inilah momentum terbaik bagi anggota keluarga untuk bersih-bersih rumah dan bekerja sama gitu ya untuk menyelamatkan kesehatan masing-masing. Yang harus dipahami terkait dengan isolasi mandiri juga yang mau saya tanyakan. Kalau misalkan di dalam satu keluarga, taruhlah ada salah satu anggota keluarganya yang positif, kemudian ada juga beberapa yang mungkin masih berpikir di luar sana bahwa bisa menjalani isolasi mandiri di rumah tapi dengan beberapa catatan. Apakah itu memang memungkinkan dok untuk meminimalisir penularan ini? Jadi memang saat ini sedang ada perpindahan kebijakan bahwa orang-orang yang dia walaupun tanpa gejala atau yang ringan sebaiknya isolasi bukan isolasi mandiri tapi di tempat khusus yang disediakan baik itu oleh perusahaan maupun tempat kerja maupun oleh pemerintah daerah. Jadi sekarang konsepnya karena kita tahu sekarang sudah terjadi gitu orang-orang yang menjalani isolasi mandiri, anggota keluarganya yang lain ternyata ikut tertular. Betul. So, artinya tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Makanya konsepnya adalah memindahkan orang isolasinya di tempat khusus ya, dipisahkan dari anggota keluarga yang lain sampai dia misalnya 10 hari ya, sesuai dengan kriteria dari Kemenkes. Oke, jadi memang harus terpisah ya secara untuk isolasi mandiri ini ya. Baik. Karena kan sebelumnya intinya dulu pernah idealnya kan kalau bisa isolasi mandiri satu rumah, kalau satu rumah sendiri, kalau nggak bisa satu lantai sendiri, kalau nggak bisa juga satu kamar sendiri. Nah, di situ ternyata tetap memungkinkan transmisi atau pembentukan klaster keluarga, Pan. Tetap memungkinkan untuk terbentuknya klaster keluarga itu karena ada transmisi itu tadi ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Dr. Faris Nurwidya sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat malam dok. Selamat malam, terima kasih.